So welcome back to this video. Ayo kita lanjutin pembelajarannya. Kali ini kita akan masuk ke chapter 11 talking about expressions of quantity. So, what is expressions of quantity? Kalau seperti yang kita tahu nih, quantity itu kan berarti kayak jumlah gitu ya, kayak seberapa banyak gitu kan. Jadi expressions of quantity sendiri adalah kata yang menyatakan jumlah atau takaran suatu benda yang memiliki jumlah dan banyak yang berbeda-beda. Jadi ada yang sedikit, ada yang banyak, itu juga expressionnya berbeda-beda. Mungkin teman-teman sering banget denger kan kayak some people, atau misalnya I need some sugar, misalnya I need many dan lain-lain ya, seperti itulah pokoknya. Nah, itu adalah bentuk dari expressions of quantity. Nah, di modul yang sudah teman-teman pegang saat ini, itu teman-teman bisa lihat written on there. Di situ ada beberapa contoh dari expressions of quantity sendiri. Jadi di situ ada yang namanya some and any. Ya, some and any, mungkin teman-teman bisa lihat di samping ya. Di situ ada some and any, ada many, dan ada much. Kita mulai dari some dan any dulu. Jadi some dan any itu biasanya digunakan untuk menjelaskan jumlah benda yang jamak dan lebih dari satu. Jadi benda itu lebih dari satu atau bisa dibilang banyak ya, seperti itu. Nah, some ini digunakan untuk kalimat yang konteksnya itu positif. Misalnya kayak I need some apple to make an apple pie. Nah, seperti itu. Tuh kita bisa pakai some. Terus kalau pakai any gimana? Any itu biasanya expressions yang digunakan untuk menceritakan atau menjelaskan sesuatu konteksnya itu negatif atau interrogatif. Jadi misalnya kayak gini. There aren't any apple in the fridge. Nah, berarti they are not, tidak ada any apple, berarti tidak ada. Itu kan negatif ya, are not, tidak. Nah, itu biasanya pakai any. Jadi perbedaan antara penggunaan some sama any itu adalah konteks kalimatnya. Kalau some buat positif, any itu buat interrogatif dan juga negatif. Seperti itu. Lanjut ke many. Nah, kalau many itu udah jelas ya, itu digunakan untuk menjelaskan quantity yang jumlahnya banyak, dan many itu pastinya untuk bentuk noun atau benda yang bisa dihitung atau yang biasa kita panggil dengan yang namanya countable nouns. Benda yang bisa dihitung. Misalnya seperti apple atau pokoknya semua benda yang kita bisa hitung jumlahnya. Berbeda dengan many, kalau much ya, yang bisa dilihat di samping itu tabelnya, kalau much itu digunakan untuk menceritakan jumlah benda yang jumlahnya itu banyak dan dia itu uncountable atau benda yang tidak bisa dihitung. Kayak money. Money itu kita menghitungnya bukan dengan jumlah lembarannya ya, tapi kita menghitungnya dengan jumlah nominalnya. Itu masuk ke dalam bentuk uncountable nouns. Kalau yang bentuk many itu kita bisa ambil contoh misalnya cats, kucing. Cats bisa dihitung? Bisa ya. Nah, itu kita bisa masukkan sebagai bentuk dari countable nouns. Itu kenapa kita pakainya many. Jadi, some, any, many, and much itu biasanya digunakan untuk mengekspresikan benda yang jumlahnya lebih dari satu ya, yang banyak. Kalau much kan kita nggak bisa hitung, tapi yang jelas jumlahnya banyak. Seperti itu. Oke, so kalau kita udah membicarakan atau ya membicarakan tentang yang banyak, gimana kalau yang sedikit sekarang? Oke, so kalian bisa lihat juga di sebelah di sini, kalau yang sedikit itu kita bisa pakai few and a few dan juga little and a little ya. Jadi few and a few itu biasanya untuk jumlah benda yang sedikit ya. Terus juga little and little itu biasanya untuk jumlah benda yang sedikit. Bedanya adalah di jenis bendanya. Kalau countable itu berarti dia pakai few dan a few. Kalau uncountable berarti dia pakainya little and a little. You can see the expressions with the examples too ya. Jadi ada penjelasan dan ada juga contoh kalimatnya di modul itu. Nah, ada satu juga nih expression yang tadi saya lupa jelaskan, yaitu adalah a lot of. Nah, a lot of itu berarti menceritakan tentang jumlah benda yang banyak sekali. Jadi lebih dari many dan lebih dari much, dan itu bisa digunakan untuk keduanya. Jadi both of countable maupun uncountable, you can use a lot of selama itu menceritakan bahwa jumlah benda yang kalian ceritakan itu banyak sekali, seperti itu. Okay, so I think for the expressions of quantity,
itu tidak ada kesulitan karena kalian bisa langsung lihat di tabel dan contohnya yang ada di modul, dan saya yakin kalian bisa ngerjain praktisnya dengan baik. Oke, so selanjutnya kita lanjut ke chapter 12. Kita akan belajar lebih dalam lagi kira-kira chapter 12 tentang apa ya. Oke, kita langsung aja ya, check it out.